Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai sistem pemerintahan Herman Willem Daendels di Jawa pada tahun 1808 sampai 1811. Oke, yang pertama kita masuk ke latar belakang atau awal pengangkatan Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal. Jadi pada tahun 1798 sampai 1799 di Eropa ini terjadi pertempuran antara Prancis dengan negara-negara tetangganya. Tentu kalian sudah pernah mendengar siapa itu Napoleon Bonaparte. Jadi Napoleon Bonaparte ini merupakan pemimpin militer dan politik Prancis yang ingin menguasai seluruh Eropa. Ketika itu Prancis menyerang Belanda dan berhasil menguasainya. Kemudian Napoleon Bonaparte ini mengangkat adiknya yang bernama Louis Napoleon Bonaparte sebagai penguasa di Belanda. Ketika dia menjadi Raja Belanda, Louis Napoleon Bonaparte ini memutuskan agar VOC ini dibubarkan pada tahun 1799. Ini juga menjadi faktor eksternal VOC dibubarkan ya. Kemudian Louis Bonaparte ini menunjuk Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda atau Indonesia pada waktu itu. Nah, jadi begitulah awal mula Herman Willem Daendels itu dapat berkuasa di Indonesia. Herman Willem Daendels ketika berkuasa di Indonesia, kebijakannya pasti terpengaruh oleh peperangan ataupun pertempuran yang terjadi di Eropa, karena pada waktu itu Prancis dengan Inggris ini sedang bermusuhan. Jadi banyak kebijakan dari Daendels ini yang bergerak dalam bidang militer, termasuk di bidang ekonomi nanti diarahkan untuk mempersiapkan kedatangan bangsa Inggris. Baiklah anak-anak, silakan diperhatikan. Ini merupakan sosok Herman Willem Daendels. Herman Willem Daendels dalam menjalankan kebijakannya selalu mengedepankan prinsip pemerintahan yang revolusioner. Artinya membawa suatu gagasan pembaruan dengan berusaha memberantas ketidakefisienan, kemudian penyelewengan dan korupsi yang terjadi, terutama di wilayah Jawa yang menjadi sentral kekuasaan Belanda. Oke, yang pertama kita masuk ke kebijakan Herman Willem Daendels dalam bidang militer. Yang pertama, menarik orang-orang Indonesia menjadi prajurit. Jadi pada waktu itu untuk mempersiapkan serangan dari Inggris, mereka menambah pasukan militer dengan cara merekrut masyarakat atau orang-orang pribumi untuk menjadi prajurit militer. Kemudian yang kedua, membangun pabrik-pabrik pembuatan senjata di Semarang dan Surabaya. Hal itu juga masih berkaitan tentang persiapan dalam menghadapi serangan Inggris. Kemudian membangun benteng-benteng sebagai tempat pertahanan. Dan yang terakhir menerapkan Prengerstelsel, yaitu kewajiban bagi rakyat untuk menanam kopi. Karena pada waktu itu kopi ini harganya sangat mahal di Eropa. Jadi masyarakat diwajibkan untuk menanam kopi. Selanjutnya, kebijakan Herman Willem Daendels dalam bidang ekonomi. Yang pertama, melakukan penjualan tanah negara kepada pengusaha swasta Cina, kepada Hou Tiku. Kemudian yang kedua, menarik hasil perkebunan kopi setinggi-tingginya. Kemudian yang ketiga, mengadakan kebijakan fair play liberty, yang berarti rakyat wajib menjual hasil bumi kepada Belanda dengan harga yang telah ditetapkan. Tentu kebijakan ini pasti hanya menguntungkan di pihak Belanda, tidak untuk masyarakat pribumi. Ini pasti sangat merugikan karena pasti harganya sangat murah. Kemudian yang terakhir, menerapkan kebijakan kontingen, yaitu berupa pajak hasil bumi. Jadi masyarakat pribumi ini juga diwajibkan untuk pajak hasil bumi berupa kopi, seperti kebijakan yang sebelumnya yang telah ditetapkan. Gambar di samping merupakan gambar masyarakat pribumi ketika panen kopi ya. Berikutnya dalam bidang politik, kebijakan Herman Willem Daendels yang pertama
Pulau Jawa dibagi menjadi 9 wilayah yang disebut keresidenan, dengan pemimpinnya seorang residen. Kemudian yang kedua, mendirikan pengadilan. Ini bertujuan untuk mengadili apabila ada masyarakat yang menentang setiap kebijakan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, bupati di seluruh Jawa dijadikan pegawai Belanda. Tentu hal ini juga merupakan strategi dari William Danless agar tidak mendapatkan perlawanan dari para bupati, sehingga para bupati di seluruh Jawa ini dijadikan pegawainya seperti itu. Kemudian yang terakhir, menghukum pegawai yang curang, korupsi, kemudian juga memperbaiki gaji para pegawai. Berikutnya dalam bidang perhubungan, yaitu membangun jalan raya dari Anyer sampai ke Panarukan dengan menerapkan sistem kerja paksa atau kerja rodi bagi masyarakat Indonesia. Dari kebijakan inilah banyak sekali menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat pribumi. Tidak hanya sengsara, tetapi juga banyak sekali korban jiwa dalam pembangunan jalan raya dari Anyer sampai Panarukan ini. Karena kalian bisa melihat bahwa jarak dari Anyer sampai Panarukan ini cukuplah jauh. Jadi ketika pembangunan ini banyak sekali terjadi kesengsaraan karena sifatnya yang memaksa itu tadi. Tujuan dibangunnya jalan raya dari Anyer sampai Panarukan ini yaitu untuk mobilitas para prajurit perang untuk mempermudah dalam menghadapi serangan dari pihak Inggris nantinya. Dengan adanya jalan raya dari Anyer sampai Panarukan itu juga dapat memperlancar komunikasi antar daerah yang dikuasai Danless di sepanjang Pulau Jawa dan sebagai benteng pertahanan di pantai utara Pulau Jawa. Ketika menjalankan kekuasaannya, Herman Willem Danless ternyata dikenal memiliki sikap yang sangat keras. Hal itu dapat dicontohkan pada Raja Solo dan Yogyakarta yang dipaksa harus mengakui bahwa Raja Belanda sebagai junjungannya. Kemudian, karena Banten tidak mau melakukan pembangunan jalan raya Poskoteweg, Danless ini mengasingkan Sultan Banten. Ketika Herman Willem Danless berkuasa di Indonesia, ternyata banyak rakyat yang sengsara. Tindakan-tindakan yang diambil oleh Danless terbukti menyengsarakan rakyat Indonesia. Maka oleh rakyat Indonesia, Danless disebut dengan sebutan Gubernur Tangan Besi. Kemudian Danless ditarik kembali ke Prancis dengan digantikannya James William Johnson dengan alasan sebagai berikut. Langkah Danless untuk menjual tanah pengusaha swasta kepada pengusaha Cina mendapat penolakan dari Napoleon Bonaparte. Kemudian, Danless dibutuhkan untuk memimpin pasukan Prancis melakukan serangan ke Rusia. Yang ketiga, hubungan buruk antara Danless dengan raja-raja di Jawa yang dikhawatirkan akan memperburuk situasi menjelang serangan dari Inggris. Ketika Herman Willem Danless ditarik kembali ke Prancis, kemudian ia digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Willem Jansen. Pada masa pemerintahan Jansen, kekuatan Inggris sangatlah kuat. Kemudian Inggris menyerang ke Pulau Jawa. Melalui serangan darat dan laut, Inggris berhasil memaksa Jansen menyerah. Jansen bersama pasukannya menyerah kepada Inggris di Tuntang, Jawa Tengah. Penyerahan kekuasaan ini ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Tuntang pada tahun 1811 yang isinya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Pulau Jawa dan sekitarnya, koloni Belanda jatuh ke tangan Inggris. Yang kedua, semua tentara yang tadinya merupakan bagian dari pemerintah Danless menjadi tentara Inggris. Yang ketiga, orang-orang Belanda dapat dipekerjakan oleh Inggris. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Tuntang, wilayah Hindia Timur atau Nusantara resmi menjadi koloni Inggris. Demikianlah penyampaian materi pada hari ini, semoga dapat dipahami. Untuk materi selanjutnya, kita masuk ke kedudukan bangsa Inggris di Indonesia. Agar mempermudah pemahaman Ananda semua di pertemuan berikutnya, silakan mulai dibaca-baca untuk materi pertemuan minggu yang akan datang.
Saya rasa cukup untuk pertemuan kita pada hari ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.